Joni cerita sendiri kok ke Kak Rum, kalau Joni itu nggak pengen kalau kamu terus-terusan jadi anak buahnya Pak Kuntet. Lah, itu siapa si Kuntet tuh emang pernah kemari? Harusnya lu nyadar tuh si Kuntet yang katanya bos lu tuh. Tujuannya cuma meres elu. Kalau emang dia peduli sama lo, ya, kesini nggak dia? Belum pernah kan nengokin lo? Kak, apa emang benar Joni ngelakuin semua ini karena Topan? Iya dong Topan, Joni itu nganggap kamu sebagai sahabat. Pergi tuh sama si Mahmud. Katanya mau pergi menyantuni anak-anak nakal yang bermasalah di penjara. Titipan anak-anak nakal. Maksud kedatangan saya kemari, saya mau ketemu sama Abah dan Umi, bukan mau ketemu sama Rumana. Oh ya, pasti waktu Abah nelepon, Nak Ramadi itu dimatiin kan? Nggak apa-apa, Abah nggak tersinggung. Abah selalu berpikiran positif sama Nak Ramadi. Ya siapa tahu memang waktu itu Nak Ramadi sibuk. Iya Nak Ramadi, nggak usah dipikirin. Kalau begitu masuk yuk kita ngobrolnya di dalam. Nggak usah Umi, di luar aja. Ya udah, kalau begitu silakan duduk. Ya udah, gue masuk dulu ya. Ini bukan urusan gue. Aduh, kalau dihitung-hitung ya Mbak ya, Lebaran sebentar lagi nih. Kita belum beli baju, belum beli kue. Bukan begitu, Mbak? Ya, biasanya Abah sama Umi itu belanja sama Rumana. Bersama-sama. Ya, borong deh gitu kira-kira. Ya, tapi kondisi Umi sama Abah kan sekarang ya kurang sehat. Jadi nggak mungkin deh kalau belanja sendiri. Ya kan, Mi? Ya, syukur-syukur sih kalau Nak Ramadi tuh mau nemenin si Rum belanja gitu. Buat keperluan Lebaran. Ini ya Abah, Umi, saya merasa selama ini saya sudah cukup bersabar. Dan dengan kesabaran itu juga, saya bermaksud untuk mengakhiri niatan saya menyunting Rumana. Karena saya yakin kalau sebenarnya Rum itu tidak pernah mencintai saya. Dan saya juga yakin, Abah, yang namanya cinta itu tidak akan pernah bisa dipaksakan. Jadi, saya memutuskan untuk berhenti mengejar Rumana. Sebentar, Amadi. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan seperti itu. Ini pasti ada kesalahpahaman ini. Nak Ramadi, sebenarnya Rumana itu sangat mencintai Nak Ramadi. Karena jelas-jelas dia menolak lamarannya si Rom. Saya memang tulus mencintai Rumana. Tapi saya juga tidak mau memaksakan kehendak apapun ke Rumana. Jadi keputusan saya ini pastilah yang terbaik buat saya dan juga Rum. Nak Ramadi, jangan mengambil keputusan sesaat ya, karena emosi. Itu nggak baik. Iya, tolong coba Nak Ramadi memikirkan ulang keputusannya itu. Soalnya beritanya Nak Ramadi itu mau melamar Rumana itu udah kemana-mana. Benar, Nak Ramadi. Kami bisa malu kalau sampai ini batal. Umi, tapi keputusan saya tidak akan berubah. Mulai hari ini dan juga seterusnya, saya tidak akan pernah mengejar Rumana lagi. Sekali lagi saya minta maaf ya, Abah. Umi. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lo? Muka lo ditekuk begitu? Hanya aja kayak kambing conge. Bah, pasti nih si Rumana udah ngomong sesuatu nih sama si Ramadi. Pastinya, Mi. Dasar anak kagak tahu diri. Hei, Muhyiddin! Apa maksud lo anak katu diri? Si Rumana, cucu gue? Jawab buat tibanin meja nih. Enggak, Be. Kagak ngomong gitu aja kok. Babe, si Ramadi yang nggak tahu diri, Babe. Oh, kirain si Rumana. Jangan sampai, jangan ada yang lupa ya. Iya, aduh, waalaikumsalam. Kok, Mak?
Maaf ya Rum ya. Abang mau berangkat kerja. Iya bang, hati-hati ya. Bagus deh. Robi udah bisa agak cuek sama Rumana. Berarti perasaan Robi ke Rumana memang benar-benar udah netral. Udah nggak ada perasaan cinta lagi. Ya tuh. Tuh ketawanya si Rum sama si Robi, lihat tuh. Aduh, kayak waktu mereka jadian pertama itu gembiranya kayak. Ya ampun Rum. Hati abang benar-benar hancur melihat senyumanmu yang begitu indah buat Robi. Nggak seperti senyuman yang pernah kamu berikan buat abang. Senyum yang begitu terpaksa. Sementara begitu tulusnya senyumanmu buat Robi. Rob, katanya lo mau berangkat. Tak telat loh. Ayo cepetan. Iya, Mpok. Rom. Itu bukan mobil Rahmadi tuh. Iya, Mpok. Ayo berangkat dulu ya. Mak. Cing, Ya. duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Sudah sebegitu dekatnya kamu, Rum, dengan keluarganya Robi. Pasti keluarga Haji Sulam sudah menerima kamu ya. Selamat tinggal, Rum. Bah, gue semakin benci sama adek lu tuh si Mahmud. Pakai ngajak-ngajakin si Rumana ikut-ikutan sok jadi pahlawan si keluarga si Sulam lagi. Apaan sih? Abah makin heran sama Mahmud sama Rumana, Mi. Padahal yang ngasih makan mereka kan kita, Mi. Masa belanya ke Sulam sono? Tuh dia, kita yang kasih makan dia pade tuh. Malah ngebelainnya sama keluarganya si Sulam. Emang dodol tuh adek lu semua. Nah, itu, Mi. Karena Babelu kelewat ngasih hati sama Rumana, sama Mahmud, Mi. Nah, jadinya kita malah repot begini nih. Nah, mereka makin berani bantah kita. Makin repot aja selama Babelu ada di sini. Oh, jadi lo nggak demen gua di sini, Din? Hah? Sampai ngasih makan anak sendiri, ngasih makan adik sendiri, diungkit-ungkit. Jangan-jangan lo nggak rela ngasih makan gue nih selama ini, hah? Kalau lo udah ngasih nama gue ngomong, Din. Kagak, Be. Ayah kagak ngomong begitu, Be. Ayah itu hanya kesal sama si Mahmud, Be. Nggak mungkin Ayah mau durhaka sama mertua, Be. Coba aja lo berani durhaka sama gue. Gue copot tuh topi haji lo. Gue ganti sama topi Pak Tani, mau lo. Gue suruh ngangon bebek di sono. Ampun, Be. Jangan. Masa saya haji 2 kali jadi tukang ngangon bebek? Jatuh dong martabat Ayah, Be. Din. Lu kan udah haji 2 kali. Ngomong jangan sembarangan. Ucapan yang nggak selayaknya keluar dari mulut seorang haji, nggak perlu diucapin. Iya, Be. Ayah maaf, Be. Mungkin Ayah hilap, Be. Lo udah keseringan hilapnya. Mesti dirukiat lo. Biar hilapnya tuh nggak kadaluarsa. Ampun, Be. Jangan deh, Be. Kalau Joni emang temen Topan, pastinya dia bantu peralihan Topan dong. Bukan malah nyerahin Topan ke polisi. Nggak gitu juga kali, Pan. Kalau Joni diamin lu lari, ya lu digebukin lagi sama Masa. Mau lu? Topan ini anak jalanan. Yang biasa hidup bebas, Om. Hidup mati Topan. Jadi jalanan, bukan di penjara kayak gini. Nggak bebas Topan. Pan, Joni itu sebenarnya nggak mau kalau kamu terus-terusan jadi copet atau jadi jambret. Joni cerita sendiri kok ke Karum kalau Joni itu nggak pengen kalau kamu terus-terusan jadi anak buahnya Pak Kuntet. Lah, itu sampai si Kuntet tuh emang pernah kemari. Harusnya lu nyadar tuh si Kuntet yang katanya bos lu tuh tujuannya cuma meres elu. Kalau emang dia peduli sama lo, ya kesini nggak dia? Belum pernah kan nengokin lo? Kak, apa emang benar
Joni ngelakuin semua ini karena Topan? Iya dong Topan. Joni itu nganggap kamu sebagai sahabat.